Sekarang kita berada di bawah permukaan laut. Kamu bisa melihat kehidupan di sini. Terdapat berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya. Dan, hai, beberapa orang yang sedang berenang melambai ke arah kita. Sayang sekali, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Dadah! Pada kedalaman 20 meter, dunia baru mulai terlihat. Terumbu karang di perairan dangkal nan cantik berada tidak jauh dari bibir pantai. Dan hai, kita bertemu orang lagi di sini. Mereka adalah para penyelam. Tekanan air membuat para penyelam harus menggunakan perlengkapan khusus. Pada kedalaman 40 meter, kita harus berpamitan pada para penyelam yang sedang menikmati keindahan bawah laut. Ini adalah kedalaman maksimum yang diperbolehkan bagi mereka. Hati-hati teman-teman, kedalaman 60 meter. Dan ini dia paus orca pertama. Paus-paus ini hidup di perairan yang relatif dangkal. Habitat paus jenis orca ini dapat ditemui hampir di semua laut dan samudera di dunia. Pada kedalaman 70 meter, kita dapat menemukan hiu paus. Spesies ikan terbesar dengan berat mencapai 60 ton. Dan jenis hiu ini memiliki umur yang cukup panjang. Menurutku begitu. Tapi siapa sangka hiu paus dapat hidup hingga 130 tahun. Coba lihat keluar. Jika kamu menemukan seorang penyelam, berarti dia benar-benar profesional. Dan jika kamu beruntung, kamu juga akan mendapati gurita Pasifik raksasa. Pada kedalaman 150 meter, hanya 1% cahaya dari permukaan yang dapat mencapai kedalaman ini. Hei, lihat! Pada kedalaman 200 meter, terdapat ikan ur raksasa mengelilingi kapal selam yang kita tumpangi. Ini yang sering orang lihat sebagai penampakan ular laut. Ikan ini memang seperti ular. Terkadang ikan ur berenang ke permukaan. Ini membuat para pelaut dan perenang ketakutan. Tidak heran, panjangnya dapat mencapai 11 meter. Itu kepiting laba-laba Jepang. Kamu pasti bingung, kenapa disebut laba-laba? Begini, coba lihat kaki-kakinya. Kamu pasti langsung mengangguk setuju. Omong-omong, mereka hampir tidak memiliki anggota tubuh apapun selain sejumlah kaki. Tubuh kepiting jenis ini biasanya hanya berukuran 0,5 meter. Dan pada kedalaman 500 meter, kamu akan melihat paus biru terakhir yang kita temui. Tidak, ini bukan satu-satunya paus biru. Maksudku, ini adalah kedalaman maksimum yang dapat mereka lalui. Paus-paus ini tidak harus menyelam sedalam itu untuk mencari makanan yang biasanya berada di perairan dangkal. Namun, mereka masih bisa menyelam hingga kedalaman tersebut. Mungkin hanya untuk menunjukkan betapa hebatnya mereka. Lagi pula, paus biru adalah makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi, baik di laut maupun di darat. Sekarang kita memasuki bagian yang sangat menarik dari samudra, di mana cahaya matahari tidak dapat tembus sama sekali dan berbagai makhluk aneh hidup di dalamnya. Salah satunya adalah cumi-cumi raksasa. Iya, jenis cumi-cumi yang sangat legendaris. Cumi-cumi ini hidup di kedalaman 900 meter. Bayangkan, seekor hewan bermata seukuran frisbee. Paus kepala kotak selalu memburu cumi-cumi raksasa ini, namun mereka bisa melawan. Zona tengah malam. Tekanan di sini sangat besar. Saking besarnya, jika kamu berada di sini tanpa kapal selam, kamu akan remuk hanya dalam 2 detik. Selain itu, kamu tidak bisa melihat apapun. Bukan ide yang bagus. Omong-omong, pada kedalaman 1100 meter, terdapat Westmada, salah satu gunung api terdalam di dunia. Erupsi terakhir Westmada terjadi pada tahun 2009, dan peristiwa ini berhasil didokumentasikan oleh kapal selam tanpa awak. Ke bawah lagi, kita dapat menyaksikan hiu putih raksasa yang sangat ganas. Predator terganas ini merasa nyaman berada di kedalaman tersebut. Penglihatan hiu putih agak buruk. Mereka bergerak mengandalkan penciuman. Jadi mereka tidak memerlukan cahaya matahari untuk mencari mangsa. Selain itu, penyu belimbing, penyu terbesar di dunia ini, menyelam pada kedalaman tersebut. Lihat jaring-jaring raksasa itu? Itu berarti kita sekarang berada di kedalaman 1500 meter, di mana metode menjaring semuanya digunakan. Jaring-jaring tersebut akan diseret sepanjang dasar laut dan menangkap apapun yang bisa menyaksikan ikan naga hitam di kedalaman 2000 meter. Makhluk menyeramkan yang hidup di bagian samudera yang dalam dan gelap. Pada kedalaman 2250 meter, kita akan berpisah dengan paus kepala kotak. Ini adalah kedalaman maksimum yang mampu mereka lalui. Dan sejujurnya, hiu-hiu itu tidak punya urusan di tempat ini. Mungkin mereka berburu ikan naga hitam, tentu saja. Atau jangan-jangan mereka malah diburu? Tidak mungkin. Paus kepala kotak terlalu besar. Panjangnya dapat mencapai 19 meter. Ini membuatnya menjadi paus bergigi terbesar di dunia. Tidak banyak makhluk yang dapat melawannya. Tekanan di batas teratas zona abisal, yaitu 4000 meter, terasa seperti seluruh resimen gajah menginjakmu. Kamu bahkan tidak akan sempat merasakannya.
Pada kedalaman 4.500 meter, monster paling mengerikan di dalam mimpi burukmu muncul. Misalnya, ikan sungut yang siap menghantui siapapun. Giginya yang panjang dan bengkok dengan antena di kepalanya yang dapat menarik perhatian mangsa sudah cukup membuat orang yang paling berani sekalipun merasa takut. Atau mungkin yang lebih menyeramkan, makhluk yang disebut ikan berperut monster. Ikan ini seperti monster belut dan memiliki perut yang sangat elastis. Ikan berperut monster dapat menelan mangsa yang berukuran 2 kali lebih besar darinya. Lihat ke bawah sana, kamu akan menyaksikan bangkai kapal terdalam yang pernah ditemukan, SS Rio Grande di Atlantik Selatan. Kapal ini tenggelam pada tahun 1941 dan berada di kedalaman 5.760 meter. Tidak heran jika kapal ini baru ditemukan 55 tahun kemudian. Kita sedang menyelam ke dalam Palung Mariana. Secara resmi, palung ini dimulai pada kedalaman 6.000 meter. Tempat ini adalah tempat yang paling tidak tereksplor, sekaligus tempat yang paling diminati oleh para ilmuwan dan petualang. Ikan paling dalam yang pernah ditemukan. Ikan ini disebut snailfish dan hidup di kedalaman 7.900 meter. Tubuhnya transparan, jadi kamu benar-benar bisa melihat bagian dalam tubuhnya melalui kulitnya. Tekanan di bawah sini terlalu besar untuk hewan seperti itu. Namun, ada beberapa jenis udang dan hewan tak bertulang belakang, belum termasuk mikroba yang dapat hidup di bagian terdalam samudera. Dan bagian ini disebut kedalaman Challenger. Ini adalah dasar Palung Mariana dan kedalamannya 10.927 meter. Iya, kita telah tiba di dasar bumi. Hanya sedikit orang yang pernah ke sini.